Kadal adalah kelompok reptil yang sangat beragam, termasuk dalam ordo Squamata bersama dengan ular. Mereka pertama kali muncul pada periode Trias sekitar 240 juta tahun yang lalu. Evolusi kadal sangat terkait dengan diversifikasi reptil di era Mesozoikum. Pada zaman tersebut, kadal mulai mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda, termasuk padang pasir, hutan-hutan, dan daerah berbatu. Pada awal evolusi mereka, kadal memiliki bentuk yang lebih primitif, mirip dengan nenek moyang reptil awal. Mereka memiliki tubuh yang panjang dengan kaki yang berkembang baik dan ekor yang panjang. Salah satu fitur khas kadal adalah kemampuan mereka untuk melepaskan ekor mereka, autotomi, sebagai mekanisme pertahanan ketika diserang oleh predator. Ekornya bisa tumbuh kembali, meskipun biasanya tidak sebaik ekor aslinya. Di era Mesozoikum, berbagai kelompok kadal mulai muncul, termasuk iguanid, gecko, dan varanid. Kadal iguanid sangat beragam, dan beberapa di antaranya berkembang menjadi herbivora, seperti iguana modern. Gecko, dengan kemampuan mereka untuk memanjat dinding dan permukaan lainnya, memiliki distribusi yang luas. Varanid, termasuk komodo, adalah predator besar yang mendominasi beberapa ekosistem. Ketika masa Cretaceous berakhir sekitar 66 juta tahun yang lalu, kepunahan massal yang menghapus dinosaurus juga mempengaruhi beberapa kelompok kadal. Namun, banyak kadal berhasil bertahan dan diversifikasi mereka berlanjut di era Cenozoikum. Kadal pada era ini terus beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan, mengembangkan berbagai ukuran dan bentuk tubuh. Kadal modern terdiri dari lebih dari 6.000 spesies yang ditemukan di seluruh dunia, kecuali di beberapa daerah seperti Antarktika. Mereka memiliki berbagai adaptasi unik, termasuk kemampuan regenerasi ekor, lidah lengket untuk menangkap mangsa, dan kemampuan berubah warna pada beberapa spesies seperti bunglon. Ukuran kadal sangat bervariasi, dari yang sangat kecil seperti kadal mini hingga yang sangat besar seperti komodo. Beberapa kadal juga menunjukkan perilaku sosial yang kompleks, termasuk penggunaan sinyal visual dan vokal untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Habitat kadal sangat bervariasi, dari hutan tropis hingga gurun yang gersang. Mereka bisa ditemukan di tanah, pohon, dan bahkan di air. Kadal memiliki peran ekologi penting sebagai predator serangga dan hewan kecil lainnya, membantu mengendalikan populasi mangsa mereka. Kadal juga beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan manusia. Beberapa spesies menjadi umum di daerah perkotaan. Sebagai contoh, tokek sering ditemukan di rumah-rumah di daerah tropis, di mana mereka membantu mengendalikan populasi serangga. Sementara itu, beberapa spesies kadal menghadapi ancaman serius akibat hilangnya habitat, perubahan iklim, dan perburuan. Penelitian ilmiah tentang kadal terus berkembang, membantu kita memahami lebih banyak tentang evolusi mereka, adaptasi fisiologis, dan perilaku. Studi tentang kadal juga memberikan wawasan penting tentang ekologi dan konservasi reptil secara keseluruhan. Dengan terus menjaga dan melindungi habitat mereka, kita dapat memastikan bahwa berbagai spesies kadal terus bertahan dan berkembang di masa depan. Sejarah evolusi kadal mencakup beberapa peristiwa penting. Pada periode Trias, reptil awal mulai menjelajah berbagai habitat, dari daratan hingga perairan. Evolusi kadal dibantu oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan, mulai dari padang pasir yang kering hingga hutan-hutan yang lembab. Evolusi ini melibatkan perubahan dalam struktur tubuh, fungsi organ, dan perilaku. Selama periode Jura dan Kapur, kadal mengalami diversifikasi yang signifikan. Beberapa kelompok mengembangkan adaptasi khusus, seperti kaki lengket pada gecko yang memungkinkan mereka memanjat permukaan vertikal. Kadal lain, seperti varanid, menjadi predator dominan di beberapa ekosistem. Pada masa ini, kadal juga mulai menunjukkan variasi ukuran yang luar biasa, dari yang kecil hingga yang sangat besar. Setelah kepunahan massal di akhir periode Kapur, yang mengakhiri era dinosaurus, kadal terus berkembang dan berdiversifikasi. Pada era Paleogen dan Neogen, kadal mengisi berbagai ceruk ekologi yang ditinggalkan oleh dinosaurus. Ini termasuk adaptasi ke berbagai habitat baru, seperti padang rumput dan savana. Kadal juga menunjukkan perkembangan dalam pola reproduksi, dengan beberapa spesies mengembangkan viviparitas, melahirkan hidup. Pada zaman Pleistosen, kadal menghadapi tantangan baru berupa perubahan iklim dan kedatangan manusia. Beberapa spesies kadal punah akibat perubahan lingkungan yang cepat dan perburuan oleh manusia. Namun, banyak spesies berhasil bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Beberapa kadal modern bahkan menunjukkan adaptasi perilaku untuk hidup di dekat manusia, seperti tokek yang hidup di rumah.
Dalam ekologi modern, kadal memainkan peran penting sebagai predator serangga dan hewan kecil lainnya. Mereka membantu mengendalikan populasi hama dan menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa kadal, seperti bunglon, juga menunjukkan adaptasi unik dalam bentuk kamuflase dan perubahan warna untuk menghindari predator dan menangkap mangsa. Kadal juga merupakan bagian penting dari rantai makanan, menjadi mangsa bagi burung, mamalia, dan predator lainnya. Penelitian tentang kadal terus memberikan wawasan baru tentang evolusi dan adaptasi mereka. Studi genetik telah mengungkapkan hubungan evolusi antara berbagai kelompok kadal dan ular. Penelitian tentang fisiologi kadal juga memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka mengatur suhu tubuh, metabolisme, dan reproduksi. Selain itu, studi perilaku membantu kita memahami interaksi sosial dan strategi bertahan hidup kadal di alam liar. Kadal juga memiliki peran penting dalam budaya manusia. Beberapa kadal, seperti tokek dan bunglon, dianggap membawa keberuntungan di beberapa budaya. Sementara itu, kadal komodo menjadi daya tarik wisata yang signifikan di Indonesia. Namun, perdagangan hewan peliharaan dan perburuan ilegal telah mengancam beberapa spesies kadal. Upaya konservasi penting untuk melindungi populasi kadal dari ancaman ini. Proyek konservasi kadal melibatkan berbagai upaya, termasuk perlindungan habitat, penangkaran, dan pendidikan masyarakat. Beberapa spesies kadal yang terancam punah telah berhasil dipulihkan melalui program penangkaran dan reintroduksi. Selain itu, penelitian tentang ekologi dan kebutuhan habitat kadal membantu dalam merancang strategi konservasi yang efektif. Kerjasama internasional juga penting untuk melindungi kadal yang bermigrasi melintasi batas negara. Kedepan, tantangan konservasi kadal akan terus meningkat seiring dengan perubahan iklim dan tekanan dari aktivitas manusia. Namun, dengan upaya kolaboratif dan peningkatan kesadaran, kita dapat memastikan bahwa kadal tetap menjadi bagian dari keanekaragaman hayati planet kita. Kadal adalah contoh sempurna dari kemampuan alam untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi juga telah membantu dalam penelitian dan konservasi kadal. Teknologi seperti pelacak GPS dan kamera jebak memungkinkan ilmuwan memantau perilaku dan pergerakan kadal di alam liar dengan lebih baik. Analisis DNA dan teknik genetik lainnya juga memberikan wawasan mendalam tentang hubungan evolusi dan diversifikasi kadal. Dengan alat-alat ini, kita dapat lebih memahami dan melindungi kadal. Kadal juga berperan dalam pendidikan dan penelitian ilmiah. Banyak universitas dan lembaga penelitian menggunakan kadal sebagai model untuk mempelajari berbagai aspek biologi, termasuk fisiologi, ekologi, dan evolusi. Kadal juga digunakan dalam studi toksikologi untuk memahami dampak bahan kimia terhadap organisme hidup. Melalui penelitian ini, kita tidak hanya belajar lebih banyak tentang kadal, tetapi juga tentang prinsip-prinsip dasar biologi yang berlaku luas. Selain itu, kadal memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di beberapa daerah, kadal seperti tokek digunakan dalam pengendalian hama alami, mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia. Perdagangan hewan peliharaan juga merupakan industri besar, meskipun ini harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Ekowisata yang berfokus pada kadal, seperti pengamatan komodo di Indonesia, juga memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Namun, ada juga tantangan besar yang dihadapi oleh populasi kadal di seluruh dunia. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim mengancam habitat alami mereka. Polusi dan penggunaan pestisida juga berdampak negatif pada kesehatan kadal. Perdagangan ilegal dan perburuan berlebihan menambah tekanan pada beberapa spesies yang sudah terancam punah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan konservasi yang kuat dan kesadaran publik yang lebih besar. Dalam budaya populer, kadal sering muncul dalam berbagai media, termasuk film, buku, dan seni. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk eksotis atau misterius, mencerminkan ketertarikan manusia terhadap keanekaragaman hayati dan adaptasi alam. Beberapa karakter kadal fiktif menjadi ikon dalam budaya pop, memperkuat kehadiran mereka dalam imajinasi publik. Melalui sejarah dan evolusi mereka yang panjang, kadal telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Mereka adalah contoh nyata dari kemampuan alam untuk berinovasi dan beradaptasi demi kelangsungan hidup. Penelitian lebih lanjut tentang kadal tidak hanya akan memberikan wawasan lebih dalam tentang evolusi dan biologi mereka, tetapi juga tentang bagaimana makhluk hidup lain mungkin beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat di masa depan. Kadal juga memiliki hubungan yang menarik dengan kesehatan manusia.
Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa racun dari kadal tertentu, seperti kadal berbisa, Heloderma, memiliki potensi untuk digunakan dalam pengembangan obat. Misalnya, penelitian pada racun kadal gila telah menghasilkan perkembangan obat untuk diabetes tipe 2, karena peptida yang ditemukan dalam racunnya dapat membantu mengatur gula darah. Selain itu, kadal sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Karena mereka peka terhadap perubahan lingkungan, populasi kadal dapat memberikan petunjuk awal tentang degradasi habitat atau polusi. Oleh karena itu, memantau populasi kadal dapat menjadi bagian penting dari upaya konservasi yang lebih luas dan pemantauan lingkungan. Dalam hal reproduksi, kadal menunjukkan berbagai strategi yang menarik. Beberapa spesies ovipar bertelur, sementara yang lain vivipar melahirkan hidup. Ada juga kadal yang menunjukkan parthenogenesis, yaitu kemampuan untuk bereproduksi tanpa pembuahan oleh jantan. Contoh yang terkenal adalah beberapa spesies whiptail yang semuanya betina dan mampu bereproduksi secara aseksual. Interaksi sosial di antara kadal juga bervariasi. Beberapa spesies sangat teritorial dan akan menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan wilayah mereka. Kadal lain, seperti beberapa spesies anole, menggunakan tampilan visual yang rumit, seperti memamerkan kantung tenggorokan berwarna-warni, untuk menarik pasangan dan menandai wilayah. Studi tentang perilaku sosial ini memberikan wawasan tentang evolusi komunikasi dan interaksi sosial di antara hewan. Di banyak budaya, kadal dianggap memiliki simbolisme dan makna spiritual. Misalnya, dalam beberapa budaya di Pasifik Selatan, tokek dianggap sebagai penjaga rumah dan pembawa keberuntungan. Di sisi lain, beberapa masyarakat memandang kadal dengan ketakutan atau kebencian, seringkali karena ketidaktahuan atau mitos yang menyesatkan. Pendidikan dan kesadaran publik dapat membantu mengubah persepsi ini dan mempromosikan konservasi kadal. Pendidikan publik juga memainkan peran penting dalam konservasi kadal. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kadal bagi ekosistem dan manfaat yang mereka bawa bagi manusia dapat membantu mengurangi konflik antara manusia dan kadal. Program pendidikan di sekolah dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap konservasi kadal. Terakhir, penelitian lanjutan tentang kadal juga dapat menginspirasi inovasi di berbagai bidang. Misalnya, studi tentang kemampuan regenerasi ekor kadal dapat memberikan wawasan berharga untuk penelitian medis tentang regenerasi jaringan dan penyembuhan luka pada manusia. Demikian pula, adaptasi fisik dan perilaku kadal dapat menginspirasi desain biomimetik dalam teknologi dan rekayasa. Dengan demikian, sejarah panjang kehidupan kadal mencerminkan kisah adaptasi dan kelangsungan hidup yang luar biasa. Mereka adalah contoh nyata dari keanekaragaman hayati dan kemampuan alam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus-menerus. Dengan memahami dan melindungi kadal, kita tidak hanya melestarikan bagian penting dari ekosistem kita, tetapi juga belajar lebih banyak tentang prinsip-prinsip dasar biologi yang dapat bermanfaat bagi manusia. Upaya konservasi yang berkelanjutan dan penelitian ilmiah akan memastikan bahwa kadal terus menjadi bagian dari dunia kita yang kaya akan kehidupan.